Halo semuanya, kita kembali lagi di tutorial guide. Kali ini kita akan membahas tentang privasi yang ada di fitur Glide. Nah, privasi ini bertujuan untuk kita membatasi user dalam mengakses aplikasi kita, baik secara public atau secara private melalui sebuah email ya, ataupun domain nantinya. Jadi kayak simbol form login, jika mereka ingin masuk maka kita akan batasi, bisa juga masuk langsung tampil aplikasi kita seperti ini ya. Oke, kita langsung saja, tidak perlu lama-lama. Jadi jika kalian sudah membuat aplikasinya, tentu saja jika kalian menambah data, pastikan di sini ada kolom namanya email. Pastikan ada email ya. Nah, ini penting sekali untuk kita membatasi user, karena email ini yang nantinya akan sangat penting. Ya, jadi jika kalian ingin tambah data, pastikan ada salah satu spreadsheet di sini misalnya, ya, karyawan di sini ada email ya di sini ya. Nah ini email, ini penting sekali nih. Kemudian di sini user, nah ini email-email yang sudah terdaftar. Nah jika kita sudah menginputnya dari sini, ya kita input di sini semuanya emailnya, maka di sini ya, maka akan ada tabel baru di sini atau tabel user. Biasanya di sini muncul otomatis sih, kita tidak perlu add karena di sini pasti muncul otomatis. Atau jika tidak, coba kita add sini. Nah kita tambahkan di sini, tapi tidak penting ya. Nah biasanya dia muncul sendiri sih, atau yang dari sini ya, yang dari data-data kita, misalnya tabel karyawan ada email. Oke, kita langsung saja ke layout sini, cancel. Nah, kita ke menu setting sini. Kita akan bahas tentang privasi karena ini penting sekali untuk menjaga aplikasi kalian agar tidak semua orang bisa mengaksesnya, ataupun kalian bisa membukanya untuk publik dan semuanya bisa mengakses. Kita langsung ke privasi di sini. Oke, ini adalah versi klasik ya. Entah itu versi klasik ataupun versi apa yang terbaru ya. Nah ini bisa, kalian bisa tetap gunakan. Nah tentu saja menu setting ini ada di bagian kanan jadi ya. Nah kemudian di sini kita lihat private. Kita pertama kali itu private. Nah private sini kita akan mengunci aplikasi kita ya, agar tidak semua orang bisa melihat. Nah di dalam private ini ada pilihan user. Nah user ini katanya user in the user table ya, only user in the user table can sign in. Jadi hanya user dalam tabel itu yang dapat sign in ya, seperti itu. Nah maksudnya di sini adalah user table ya. Kita lihat di sini user table di mana sih. Nah kita ke data sini. Oke, kemudian di sini ini data tabel usernya ya, yang hitam di sini ya, ini tabel user. Nah kemudian ada daftar email di sini, dan bukan email ini ya, bukan email ini, namun email yang ada di sini. Jadi hanya yang email yang ada di data sini yang bisa mengakses aplikasi ini ya, data karyawan. Nah ini saja ya. Jadi email satu email saja sini. Jika kita mau tambahkan, silahkan add new row di sini ya, atau kita coba ini ya, descript@gmail.com ya. Kita ke sini, kemudian kita share, kita langsung buka dulu. Oke seperti ini. Nah ini halaman login ya, dan bagaimana jika email lain yang saya masukkan. Nah saya coba ya, ini email lainnya ya, ini email lainnya sudah saya masukkan di sini, yang saya kembali dulu, yang tidak ada di sini tapi adanya di sini ya, tapi bukan ini, karena waktu dia login juga tidak akan bisa ya. Ya kita coba ya. Nah ini tidak akan bisa, apalagi email yang lain, kecuali email yang ini yang ada di dalam sini ya. Oke, saya coba hapus, kemudian best script. Oke,
kemudian yang ada di sini ya, ini. Kemudian saya continue. Oke, enter pin. Nah, ini ada email masuk ya. Ini ada kode PIN-nya ya. Kemudian saya masukkan di sini kode PIN-nya. Nah, kemudian sign in. Ya. Nah, baru terbuka aplikasinya seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi, jika kalian ingin tambahkan, silahkan tambahkan row di sini untuk bisa teman-teman kalian bisa mengakses, maka kita tambahkan row di sini ya. Misalnya ini ya, ini email sampah. Nah, saya copy, saya add new row di sini, email zap. Nah, kemudian saya tambahkan di sini email sampah, foto tidak perlu, tidak ada foto ya. Oke. Sudah seperti itu ya, sampah. Jika sudah, maka kita kembali ke sini, kemudian kita klik ini, kita sign out. Nah, kemudian kita paste email sampah ini, continue. Nah, pin ya. Oke. Jadi yang ada di sini yang bisa login masuk ya, sedangkan di sini tidak ada ya. Di sini tidak perlu. Oke. Nah, kemudian access request ini enable request asal. Access request, nah enable saja sini. Nah, ini masuk ke sini ya, tapi tidak perlu. Oke, kita ke layout. Kemudian kita ke setting, kembali ke tadi. Nah, ini yang user handle sudah ya. Kemudian masih dalam privasi, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini nama apa ya, nama tim kita nih, nama tim. Biasanya di sini banyak ya, proyek aplikasi mobile B-Team ya, tapi di sini jelaskan hanya member ya, only member of your team can sign in. Jadi hanya member kita yang bisa masuk ke dalam proyek kita sini ya. Jadi kalau kita membuat proyek, hanya email-email yang terdaftar saja sebagai member yang bisa masuk. Nah, di mana nih member kita nih? Member kita ini kita lihat di sini, kita mungkin di sini ya, coba ya. Di sini kayaknya di sini ya. Kita kembali. Nah, ini ya, proyek app mobile ini biasanya my team ya. Nah, di sini banyak nih ya, tim komputasi, dan ini kebetulan di sini, dan di sini ada member. Nah, ini member nih ya. Nah, jadi member yang ada di proyek app mobile ini yang bisa masuk. Nah, di sini masih ada descript. Oke, tapi kita log out dulu ya. Di sini kita log out dulu. Oke ya, tampilannya seperti ini dulu ya. Nah, ini udah ganti dan harus selamat datang dulu ya. Nah, kemudian kita coba email yang ini ya. Nah, tapi ini sudah pasti bisa ya, karena ada satu member, dan di sini kita bisa copy link, kita kasih ke member atau teman-teman kita, bisa copy link sini ya. Dan tim member can create, jadi mereka bisa create project di dalam sini, bisa edit dan bisa delete project kita ya, seperti itu ya. Jadi mereka itu bisa seperti admin lah ya. Nah, dan mereka juga itu bisa akses project, data, dan invite member lainnya begitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan email ya, kita masukkan yang lain, misalnya ini ya, ini cuma descript, jadi bisa masuk ya, bisa masuk ini. Tapi kita coba email lain. Nah, kita pindah sini, kita coba email yang ini, apakah bisa masuk? Tidak bisa masuk ya, tentu saja karena yang ada di sini. Jadi kita create email di sini, email ya, send email ya, agar masuk ke sini. Send email, oke, new user, and that pending ya.
Ini juga kita bisa remove, tapi ini pending ya. Jadi kita harus membuka emailnya dulu. Oke, nah ini sudah masuk emailnya ya. Sudah masuk, tinggal kita accept saja emailnya. Ya, kita accept. Tentu saja kita harus membuka browser lain untuk login masuk ke akun baru kita ya di sini nih. Ya, kita harus accept di sini. Oke. Nah, accept and continue. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, nanti munculnya kayak gini nih. Nah, ini sudah masuk nih ya. Oke, kemudian kita beralih di web berikutnya ya, web yang tadi ya, di browser lainnya. Oke, di sini sudah aktif nih ya, sudah aktif. Nah, ini membernya sudah aktif karena sudah accept tadi, sudah nerima gitu tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus masukkan dan mereka accept, terima dulu, baru mereka bisa launching nantinya. Oke, kita kembali. Dan pastinya kalau ini apa ya? Oke, nah ini ya continue, maka dia akan masuk nih, tidak akan error lagi. Continue. Oke, sudah seperti itu ya. Nanti akan masuk email. Kita coba cek email di sini ya. Oke, dan di sini ada kodenya. Dan kita masukkan kodenya nanti di sini ya. Nah, di sini paste dan nanti akan masuk. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Kita lanjut di tutorial berikutnya. Kita masuk ke project lagi. Kita buka data karyawan di sini ya. Nah, sudah terbuka. Kita kembali setting lagi nih. Masih ada beberapa data. Nah, ini private, tapi di sini kita ini sudah tadi ya. Kemudian kita ke sini, siapa saja from domain. Jadi dari domain kita nanti ya, only user with your email domain. Nah, email domain itu kayak gini. Ya, tunjukkan. Nah, ini adalah email domain. Nah, di sini seperti gmail.com. Nah, itu domain Gmail. Tapi kita tidak bisa menggunakan gmail.com ya. Kita coba ya. Nah, this custom domain is common one. Please use public access. Ya. Jadi di sini tidak bisa yang ini. Ya. Jadi kayak di web-web kementerian, web-web situs tertentu yang sudah berlangganan hosting itu, apa ya? Mereka sudah diberikan layanan email domain yang bisa mereka buat email dari domain situs mereka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kemenperin.go.id. Nah, ini pasti ada email domain untuk setiap karyawan-karyawan mereka, dan di belakang email mereka ada kemenperin.go.id. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini ya, kemenperin.go.id. Nah, ini sama kayak yang sini. Nah, ini nama mereka sini, nama email apa saja di sini ya. Nah, jadi kita bisa copy ini ya, copy ini, kemudian kita bawa ke sini ya. Nah, ini baru bisa save. Kita bisa save di sini. Jadi siapa saja bisa dengan domain ini ya, dengan domain ini mereka bisa login berdasarkan domain ya. Nah, seperti itu. Contoh lainnya kayak domain-domain ini ya. Nah, ini bestscript, bestscript.com ya, email. Ini email ya, tapi dengan domain bestscript. Nah, ini commerce.co.id ya, email ini tapi domain situsnya kayak gitu ya. Nah, kita masukkan ini saja domainnya nih ya ke dalam sini. Nah, Kemenperin ini sudah, jadi kita tinggal set saja kayak gitu ya. Oke, add domain lagi, add, paste lagi di sini .co.id, save. Nah, jadi ada banyak domain yang bisa masuk ke dalam. Jadi waktu kita login, nah nanti pastikan sign out di sini dulu. Nah, pastikan emailnya itu ada e-commerce.co.id di sini ya. Nah, di sini mungkin kayak apa ya, kayak di sini ya, ini
Sebastian e-commerce.co.id. Nah ini ya, ini, nah ini continue. Nah bisa ya seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita kalau base script bisa tidak ya, copy, tapi ini error pasti ya. Nah base script ini ya, base script ini continue, error. Karena apa? Karena tidak terdaftar di sini base script ya. Jadi hanya Kemenperin dan e-commerce.co.id saja yang terdaftar, sedangkan base script tidak ada. Jadi jika mau maka kita tinggal copy ya, add di sini, paste dan seperti button save. Nah ini baru jadi ya. Di sini oke. Nah di sini continue. Nah, baru bisa ya kayak gitu. Nah itu untuk domain-domain. Jadi domain-domain tertentu saja yang bisa login masuk, selain itu tidak bisa, selain domain yang didaftar. Jadi semua ini dari awal ke akhir ini yang kita daftar saja di sini, di domain, di tabel ya, ataupun sebagai member. Nah seperti itu. Kemudian any email in the table ya, ini kita checklist di sini. Nah di tabel mana nih untuk fitur keempat? Nah ini misalnya tabel karyawan. Jadi maksudnya adalah hanya data yang ada, email yang ada di tabel karyawan yang bisa login. Nah di sini ya, ini di tabel karyawan yang ada email di sini bisa login. Nah kemudian kalau kita mau setting dulu. Nah jadi seperti itu ya. Ini hanya tabel karyawan atau tabel golongan, silahkan yang punya email ya. Ini tabel yang memiliki email. Kalau golongan kan tidak ada kayaknya. Kita coba cek di sini. Golongan ada email, tidak ada email. Jadi hanya ada email yang di tabel karyawan, tabel user, kemudian yang lain-lainnya lah. Ya. Jadi karyawan dan user saja sih. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kita harus ngecek di mana yang ada. Nah ini tabel user ya, nah tabel karyawan seperti itu ya. Nah ini baru bisa ya. Jadi yang ingin melihat data-data yang ada di tabel karyawan tersebut, oke, itu yang bisa login. Jadi setiap data yang kita input sini, mahasiswa yang kita input email di sini, itu yang bisa, yang terdaftar semua di sini ini, yang kita input data karyawannya itu yang bisa login. Selain itu tidak bisa login. Nah ini tabel karyawan ya, ada 2, 4, 6, 7 karyawan. Jadi hanya 7 karyawan yang bisa login ya. Nah jadi bisa login yang mereka ini yang punya email ini ya. Nah seperti itu, yang punya email ini yang bisa login. Nah berarti tinggal mereka login saja sih seperti itu. Kalau gitu kita tes satu misalnya ini ya. Nah, kita coba ini satu, kita log out dulu. Nah kemudian kita paste. Jadi ya, tapi kalau yang lain misalnya 1, 2, 3 Andi gitu ya, yang tidak ada di sini ya, yang tidak ada di sini ya, yang tidak ada di sini atau yang di karyawan sini. Andi. Nah nomor 3 Andi. Nah, kita login tidak akan bisa pakai itu ya. Nah oke. Nah kemudian langkah berikutnya yaitu public. Nah ini public nih. Jadi public ini membutuhkan sign in ya. Jadi siapa saja bisa akses, entah email yang tidak terdaftar pun bisa akses ya. Tapi mereka harus sign in dulu ya, seperti itu. Oke, kita lihat karyawan. Oke, nah ini sudah bisa nih under pin. Jadi kalau saya misalnya on the phone ya, jadi di sini sign in anyone
Jadi siapa saja ya, continue pasti ada dia angkat, dia masuk ya, seperti itu ya. Oke, jadi user lain bisa masuk, karena misalnya kalian ingin aplikasi itu public tapi harus login dulu deh supaya email itu terdaftar, siapa yang masuk siapa yang tidak. Nah itu kita bisa ceknya di user nih, atau user login ya, atau di ada untuk akses tertentu atau email tertentu yang masuk, kita bisa lihat siapa yang masuk siapa yang akses kayak gitu ya. Mungkin kan di sini sih. Kemudian jadi kemudian optional sign in. Nah jadi ini optional sign in, cuma mungkin sama kayak yang di private ya, sama kayak di private public tapi optional ya, tapi hanya user yang kita pilih ya, user anyone, siapa saja ya. Jadi ini only user you just can sign in ya, jadi user yang hanya user yang kita pilih saja yang bisa. Nah, tapi di sini anyone pun siapa saja, jadi kemungkinan besar ini public ya. Oke, kita refresh, maka dia akan terbuka, tidak perlu sign in, nah langsung terbuka gitu ya. Jadi kalau ini tidak perlu sign in ya, tidak perlu login ya, jadi langsung terbuka kayak gini. Nah di sini kalau kita, di sini tidak ada tombol logout, tidak ada logoutnya ya, jadi siapa saja bisa membuka. Jadi kalau saya open, klik di sini, nah ini langsung terbuka aksesnya. Jadi waktu kita share aplikasi ini, semua user bisa mengaksesnya seperti itu. Nah ini terbuka public ya. Nah tapi jika tidak, maka bisa kayak yang tadi ya, yang kayak private ini saya sudah jelaskan. Ini user dari dalam tabel user kayak gitu ya, dari member project kita, email member kita ya, project kita tertentu ya. Kemudian ini project ini ya, project at mobile B. Nah kemudian anyone, siapa saja, nanti kayak memberin tidak public tapi punya hak akses ya. Nah oke, itu saja tutorial hari ini. Jadi ini untuk hak akses login juga penting ya, atau kalian membatasi user tertentu juga bisa ya. Nah jadi untuk membuat form login untuk siapa saja yang bisa masuk atau siapa saja yang tidak bisa masuk ya, user tertentu berdasarkan email, berdasarkan domain. Nah kalian bisa gunakan layanan dari privacy. Oke, mungkin itu saja tutorial hari ini tentang privacy. Untuk nanti lebih lengkapnya kita bisa belajar lagi di tutorial guide lainnya.